Shalom Bapak Ibu, orang tua murid SD Holy Faithful Obedient Sawangan. Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas anugerah dan penyertaannya, sehingga tahun pelajaran 2019-2020 bisa kita lewati bersama dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki tahun 2020-2021, kita dihadapkan dengan berbagai kondisi yang tidak menentu karena adanya pandemi COVID-19. Namun kita harus yakin dan percaya dengan penyertaan Tuhan kita bisa melewatinya. Bapak Ibu, tidak lupa saya mengucapkan selamat datang untuk siswa kelas 1 dan pindahan, serta ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali murid yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk diajar dan dididik di sekolah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa di tahun pelajaran 2020-2021, khususnya pada semester 1, kita belum bisa mengadakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan SKB 4 Menteri dan Peraturan Wali Kota Depok yang menyebutkan bahwa yang boleh mengadakan pembelajaran tatap muka adalah daerah atau kota yang berada di posisi zona hijau. Dan saat ini Kota Depok masih dalam posisi zona kuning. Untuk itu, kita masih diwajibkan mengadakan pembelajaran jarak jauh atau sekarang disebut dengan belajar dari rumah atau BDR. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga akan memperkenalkan struktur organisasi SD Holy Faithful Obedient Sawangan. SD Holy Faithful Obedient Sawangan bernaung di bawah Yayasan Pokok Pikiran Bangsa, dan sebagai Dewan Pembina adalah Bapak Pendeta Insinyur Yogi Topan Wijoyo, MPH, dan sebagai Ketua Yayasan Dr. Handi Wijaya Mas, dan sebagai Headmaster YPKB adalah Ibu Stella Ibnu Wijaya. Sebagai Kepala Sekolah Ramonojati MPD, Wakil Kepala Sekolah Maria Blandina SPD, Guru kelas 1A Cornelia Agratia SPD, Guru kelas 1B Sridayati SPD, Guru kelas 2A Ferdinand SPD, Guru kelas 2B Sumi Haryati Ona AMD, Guru kelas 3A Nora Silaban SPD, Guru kelas 3B Moren Teresia SPDK, Guru kelas 4A Sandi Christian SPD, Guru kelas 4B Maria Blandina SPD, Guru kelas 5A Agnes Mobi SPD, Guru kelas 5B Franciscus Meo Nojo MPD, Guru kelas 6A Irma Siahan SPD, Guru kelas 6B Vivi Kristia SPD, sedangkan guru-guru bidang antara lain Guru TIK Julius Suardiantono AMD dan Agung Sedayu Eskom, Guru Bahasa Inggris Ernest Silvanus SPD, Guru Bahasa Mandarin Lauso Vivi, Guru Conversation Sunda Muta Barat SS, Guru PCOK Sandi Christian SPD, Guru Pendidikan Agama Kristen Aprilia SPDK. Demikian struktur organisasi di SD HFO Sawangan. Selanjutnya akan kami sampaikan mengenai kegiatan sekolah dan lain-lain yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Saya Miss Maria akan menjelaskan tentang kegiatan sekolah SD HFO Tugu Sawangan tahun ajaran 2020-2021. Kegiatan semester 1 seperti ini, tapi karena adanya pandemi maka kegiatan semester 1 ditiadakan. Terus untuk kegiatan semester 2, tanggal 19 Januari 2021 adalah ibadah awal tahun semester 2. Terus yang kedua adalah tanggal 22 Januari 2021 adalah kegiatan Imlek. Terus kegiatan bulan Februari 2021 tanggal 15 adalah kegiatan berbagi kasih dengan sesama. Bulan Februari juga adalah kegiatan Healing Student Camp dan Healing Family Day. Ini masih tentatif karena tanggalnya ditentukan dari yayasan. Untuk Februari juga ada kegiatan
FLS2N, dan O2SN dan OSN. FLS2N adalah ini kegiatan untuk kesenian, terus O2SN adalah kegiatan untuk olahraga, O2SN adalah untuk kegiatan sains dan math. Ini tanggalnya masih ditentukan dari dinas, ini masih tentatif. Untuk kegiatan bulan Maret 2021, tanggal 8 sampai tanggal 15 Maret adalah kegiatan PTS semester 2. Tanggal 9 adalah kegiatan pasca, tanggal 26 adalah field trip semester 2. Untuk kegiatan bulan April 2021, tanggal 21 adalah kegiatan Hari Kartini. Tanggal 29 adalah kegiatan update. Dan untuk kegiatan bulan Mei, tanggal 3 Mei 2021 adalah Hari Hadiknas atau Hari Pendidikan Nasional. Tanggal 16 sampai 22 Mei adalah perkiraan ujian nasional berbasis ujian sekolah berbasis negara. Terus untuk bulan Juni 2021, tanggal 3 sampai 10 Juni adalah kegiatan penilaian akhir tahun. Sekolah SD HFO Sawangan. KKM ini ditentukan dari 3 kriteria. Yang pertama adalah kompleksitas, yang kedua adalah daya dukung, yang ketiga adalah impact. Yang pertama adalah mata pelajaran pendidikan agama. Dari kelas 1 sampai kelas 6 adalah KKM-nya adalah 75. Terus yang kedua PKN, kelas 1 dan kelas 2 KKM-nya 70. Untuk kelas 3 sampai kelas 6 adalah 75. Bahasa Indonesia, kelas 1 sampai kelas 2 70, kelas 3 73, kelas 4 sampai kelas 6 75. Matematika, kelas 1 sampai kelas 6 adalah 70. Untuk IPA, kelas 4, 5, dan 6, kelas 4 dan 5 72, sedangkan kelas 6 75. PS kelas 4 75 sampai kelas 6. SBK kelas 1 dan kelas 2 70, sedangkan kelas 3 72, kelas 4, 5, dan 6 75. PJOK kelas 1 dan 2 70, kelas 3 72, kelas 4, 5, dan 6 75. Bahasa Inggris KKM-nya untuk kelas 1 sampai kelas 2 70, kelas 3 sampai kelas 6 75. Untuk teknik informatika ada kelas 1 sampai kelas 2 70, kelas 3 sampai kelas 6 adalah 75. Bahasa Mandarin kelas 1 sampai kelas 6 70. Conversation kelas 1 sampai kelas 6 adalah 70. Inilah KKM dari mata pelajaran untuk kegiatan di SD HFO Sawangan. Terima kasih. Selanjutnya, jelaskan tentang perhitungan nilai rapor atau NR. Komponen nilai rapor terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada spiritual. Spiritual terdiri dari PPW, ada spend time, dan ayat hafalan. Yang kedua ada sikap. Sikap itu terdiri dari 18 pendidikan karakter bangsa. Yang ketiga ada pengetahuan. Pengetahuan itu terdiri dari nilai tugas dan ulangan. Nilai tugas dan ulangan di sini ada beberapa, yaitu nilai harian, pekerjaan rumah atau PR, penilaian harian atau PS biasa kita sebut, proyek dan portofolio. Terus ada nilai tengah semester atau PTS, dan nilai penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun, PAS dan PAT. Dan yang keempat adalah keterampilan atau biasanya ada praktek seperti IPA, PJOK itu ada praktek. Lalu rumus penilaian rapor. Rumus penilaian rapor berbasis proses. Seperti ini rumusnya. Jadi rata-rata nilai harian kita kali 2, ditambah rata-rata penilaian harian juga dikali 2, lalu ditambah nilai PTS dan ditambah nilai PAS atau PAT, kita bagi 6. Penilaian harian dan remedial bisa dilihat di dalam buku panduan akademik. Jadi di situ
Yang kedua, kehadiran minimal 70% dari hari efektif. Yang ketiga, nilai agama, bahasa Indonesia, dan PKN tidak boleh di bawah KKN. Yang keempat, nilai di bawah KKN maksimum 3 mata ajaran selain mata ajaran agama, bahasa Indonesia, dan PKN. Yang kelima, memiliki kelakuan baik. Lalu ada kriteria kelulusan. Jadi kriteria kelulusan ini ada 4 poin. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran baik akademis dan non-akademis. Yang kedua, kehadiran minimal 70% dari hari efektif pada waktu kelas 6. Yang ketiga, nilai hasil ujian sekolah dan ujian nasional minimal SKL atau sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Dan yang terakhir, memiliki kelakuan baik. Ibu, tata tertib siswa pada saat tatap muka dapat dibaca pada buku panduan akademik. Namun karena masih terjadi COVID-19, jadi untuk semester 1 anak-anak tetap belajar dari rumah dan kami membuat beberapa peraturan untuk pembelajaran online. Selanjutnya, siswa tahun pembelajaran 2020-2021 apabila dilakukan dari rumah ada 8 poin. Yang pertama, siswa sudah siap di absen pukul 7 tepat. Yang kedua, jam 7.15 sampai jam 7.30, guru kelas dan siswa melakukan doa bersama secara daring sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, siswa belajar online wajib menggunakan seragam sekolah sesuai dengan jadwal. Yang keempat, siswa mengikuti pembelajaran online sesuai dengan jadwal pelajaran masing-masing. Yang kelima, siswa wajib mengumpulkan tugas maksimal jam 11 malam di hari yang sama. Jika tidak mengumpulkan tugas di hari yang sama, tidak mendapat nilai tugas kecuali sudah mengkonfirmasi kepada guru kelas. Yang keenam, siswa harus mengikuti pembelajaran online dengan tertib dan rapi. Yang ketujuh, jika siswa tidak mengumpulkan tugas dan tidak memakai seragam lebih dari 3 kali, diberikan peringatan pada siswa. Bila masih berlanjut, akan diberikan pemberitahuan peringatan kepada orang tua. Yang kedelapan, guru memberikan pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi Webex, dikondisikan, dan Google Classroom. Berikut penjelasan kami mengenai buku panduan akademik tahun ajaran 2020-2021 SD Holy Faithful Obedient